Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb sekalian alam. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, kaum muslimin, hadirin wal hadirat, jamaah rahimakumullah. Ada dua perumpamaan model manusia yang kita lihat di muka bumi ini. Model pertama adalah orang yang hubungan ritualnya dengan Allah atau kesolehan individualnya lebih ditonjolkan daripada kesolehan sosial. Kita temukan di tengah masyarakat ada orang yang tidak pernah tinggal salatnya ke masjid. Dia melaksanakan salat tepat waktu. Dia ke masjid dan dia melaksanakan amal-amal yang merupakan bonus dari Allah, seperti salat-salat rawatib, salat-salat duha, tahajud dan seterusnya. Kalau kita bertanya bagaimana dengan amal puasanya? Puasa bukan hanya dilaksanakan puasa-puasa wajib, tapi berbagai bentuk puasa yang ditasyrikkan oleh Allah itu sudah menjadi amaliyah rutinnya. Sehingga tidak perlu diragukan lagi bagaimana kesolehan individualnya kepada Allah. Tapi ketika dia lewat di depan kita, seolah-olah dia bisa memberikan gambaran hanya dia saja pemilik surga itu. Seolah-olah kita tidaklah bagian dari orang yang akan masuk surga, karena beliau telah menunjukkan betapa solehnya beliau secara individual kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, ada lagi orang yang memang selalu menunjukkan kesolehan sosialnya. Dengan apa yang dimilikinya, dia paling suka berbagi. Dia peduli dengan fuqara, masakin. Dia peduli dengan para du'afa. Dimanapun dia duduk, misalnya dia duduk di kedai, di tempat minuman, maka jangankan orang yang dikenalnya, orang yang senyum saja kepadanya itu pasti dibayarnya. Begitulah mulianya kesolehan sosialnya kepada orang lain. Baginya tidak ada yang jauh, semuanya jadi dekat. Amerika yang ditempuh dengan pesawat 27 jam itu bukanlah tempat yang jauh. Dia berkeliling Eropa, dia pergi kemana saja, dimanapun benua di dunia ini itu ditempuhnya. Tetapi sayangnya perjalanan yang paling jauh bagi orang ini bukanlah ke Eropa, bukanlah ke Amerika, bukanlah ke Afrika, tapi perjalanan yang paling jauh baginya adalah perjalanan menuju masjid. Itulah tipe kedua yang kita temukan dalam hidup ini. Kedua bentuk yang saya gambarkan tadi itu merupakan amalan yang keliru dari seorang hamba di muka bumi ini. Jadi yang pertama kita tunjukkan tadi, dia telah menunjukkan kesolehan individualnya begitu baik, tapi dia mengabaikan kesolehan sosialnya. Atau sebaliknya Pak, orang yang begitu bagus menunjukkan kesolehan sosialnya, tapi dia mengabaikan kesolehan individualnya, itu jelas bertentangan dengan apa yang ditasyrikkan Allah kepada kita. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan
duribat alaihimud dillatu ainama fukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Manusia itu, kata Allah, diliputi oleh kehinaan, kecuali mereka itu yang pandai berinteraksi dengan Allah dan pandai pula Pak berinteraksi dengan manusia. Kesolehan sosial sebenarnya Pak itu merupakan aktualisasi dari nilai-nilai ubudiyah yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita ingin menengok bahwa seorang itu sukses dalam kesolehan individualnya, maka bentuknya adalah Pak, bagaimana dia mampu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai sholat, nilai-nilai puasa, nilai-nilai zakat, nilai-nilai haji ke dalam amal-amal sosial. Maka kuncinya di mana? Kesolehan sosial tadi Pak, yang merupakan manifestasi perwujudan dari amal-amal mahdoh yang kita lakukan, maka kuncinya Pak terletak pada ibadah sholat. Itu kunci utamanya. Maka sholat yang paling utama itu adalah sholat di dalam dua kriteria penting. Jadi kalau Pak kita melihat bahwa dia sukses dalam kehidupan sosialnya, tadi kita lihat dalam ibadah sholatnya, karena as-sholatu miftahu kulla khairan. Sholat itu merupakan kunci dari segala kebajikan. Suksesnya orang sholat itu dilihat Pak dari dua aspek. Pertama, dia sholat tepat waktu. Jadi omong kosong Pak, orang dikatakan sukses dunia akhirat kalau dia tidak sholat tepat waktu. Coba kita perhatikan Pak, betapa takutnya manusia hari ini ya, untuk mendapatkan remon, mendapatkan sertifikasi, mendapatkan tukin, tunjangan kinerja, dia Pak rela menunggu absensi itu jam 7.30. Begitu terburu-buru dia itu untuk mendapatkan kehidupan dunianya, dia tergesa-gesa. Tetapi ketika dia berurusan dengan urusan Allah, maka Pak itu slow, dia biasa-biasa saja Pak. Makanya kita temukan orang dalam hidup ini, ketika suara adzan itu dikumandangkan, masih terus Pak rapatnya, meeting masih terus, ya kan, pekerjaan berdagangnya terus, tidak dihentikan. Apa saja aktivitasnya Pak, tidak berhenti. Pertanyaannya Pak, adakah seruan, adakah panggilan, adakah undangan yang lebih spesial dari apa yang diseru oleh seorang muadzin untuk datang ke majelis Allah? Kata kunci satu Pak, kalau orang tidak bisa memegang yang lebih besar, dia tidak bisa amanah kepada yang lebih besar, maka Pak jangan diharap dia akan amanah kepada sesuatu yang lebih kecil. Kalau orang tidak bisa Pak melakukan sesuatu yang besar itu dengan baik, maka jangan diharap nanti dia bisa melakukan sesuatu yang kecil itu menjadi baik. Undangan Allah itu sesuatu yang besar, tidak ada lagi yang penting kecuali itu, tidak ada lagi yang hebat kecuali itu. Maka Pak kalau kita berbicara misalnya nanti ada orang berbuat baik, ya kan, dalam bentuk aktualisasi tadi, dia berbuat baik kepada manusia, ya kan, lalu dia sepertinya jujur, dia sepertinya amanah, dia sepertinya bertanggung jawab, maka tanggung jawab orang yang lalai dalam sholat, tanggung jawab orang yang mengabaikan sholat, yang tidak sholat, yang sholat tidak tepat pada waktunya, maka Pak itu adalah tanggung jawab yang bukan sesungguhnya. Maka tidak perlu Pak terlalu percaya. Kenapa demikian? Dia sudah mengabaikan sesuatu yang besar. Maka Pak ketika
sholat itu dikumandangkan, adzan itu dikumandangkan, meetingnya terus, maka bertemulah antara zuhur dan asar. Sepertinya Pak, zuhur dan asar itu ingin dijamak. Dagangnya tetap, dia tidak peduli. Oleh ulama kontemporer sekarang ada namanya Pak, syirik modern. Apa itu syirik modern? Ketika adzan dikumandangkan, maka kita masih tetap meeting, kita masih tetap berdagang, kita masih tetap bekerja, maka Pak, ini dapat dikategorikan kepada orang yang telah melakukan syirik kecil, atau dalam bahasa sekarang disebut dengan istilah syirik modern. Kenapa demikian? Seharusnya Pak, dia menyembah Allah, tapi dia menyembah dagangannya, dia menyembah meetingnya, dia menyembah pekerjaannya. Baginya lebih penting meeting itu, lebih penting pekerjaan itu daripada sekedar untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kunci pertama Pak, ingin sholatnya itu bagus, maka Pak, sholatlah tepat pada waktu. Yang kedua, sholatnya Pak yang paling mulia itu tempatnya di masjid. Maka tidak ada tempat yang paling mulia untuk sholat kecuali di masjid. Dalam surah At-Taubah itu kan jelas itu Pak, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanya saja kata Allah, yang meramaikan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kalau kita buat kesimpulan sederhana, maka maknanya begini: orang yang tidak sholatnya di masjid, orang yang tidak datang meramaikan masjid, berarti Pak, dia tidak beriman kepada Allah. Jadi kesimpulan sederhana seperti itu. Saya bertanya kepada kita, adakah tempat yang paling nyaman, adakah tempat yang paling aman kecuali di masjid? Tidak ada Pak. Tempat yang paling nyaman itu di masjid. Jangan nanti Pak, kalau sudah maju jadi caleg baru buru-buru ke masjid. Ya kan banyak hari ini Pak yang tidak pernah sholat ke masjid. Setelah ingin maju jadi caleg, ingin maju jadi bupati, ingin maju jadi kades, ingin maju jadi apa saja Pak, baru dia kenal dengan masjid, karena dia tahu bahwa di masjid itu sumber silaturahim. Banyak hari ini seperti itu Pak. Maka kadang-kadang jamaah bertanya, Pak, tumben datang ke masjid, ya kan? Padahal untuk kita ketahui Pak, masjid itu adalah tempat yang paling indah, tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman. Coba kita tengok Pak, kalaupun ada kasusnya Pak ya, tapi itu kecil. Kita tengok di penjuru dunia ini, berapa persen Pak orang yang berkonflik di masjid? Kalaupun konflik itu terjadi, mereka tidak akan saling berbunuh Pak. Mereka tidak akan saling menghilangkan nyawa sesamanya. Kalaupun itu terjadi, karena Pak, nilai yang ditawarkan oleh masjid itu luar biasa. Jadi kalaupun ada orang yang berkonflik di masjid, paling-paling konflik itu di hati, tidak muncul dalam bentuk fisik. Cobalah Pak, kalau jiwa kita gelisah, hati kita tidak nyaman, kita galau nih Pak. Jadi ketika kita galau, maka Pak, datanglah ke masjid. Iya enggak Pak? Kalau kita sedang galau Pak, banyak duit, gelisah. Sedikit duit, gelisah. Punya anak, galau. Tak punya anak, galau. Ada jabatan, gelisah. Kan itu penyakit yang banyak sekarang ini Pak dialami oleh orang. Ya, penyakit ini Pak susah diobati ini. Ya, kecuali kita berzikir kepada Allah. Maka Pak, apa obat yang paling ampuh? Datanglah ke masjid. Ya, datanglah ke masjid. Oleh karena itu kata Rasul, apalagi bagi laki-laki, bagi laki-laki itu Pak hukumnya dua saja Pak. Hukum
ke masjid bagi laki-laki itu dua saja. Pertama, wajib. Yang kedua, sunnat muakkadah. Rasulullah pernah bersabda, dia bakarlah rumah laki-laki yang tidak ke masjid. Kalau sempatlah hari ini Pak, dilakukan oleh Nabi dulu, cuman kasusnya tidak ada Pak, tidak ada kasusnya Rasulullah itu membakar rumah laki-laki yang tidak ke masjid. Oleh karena itu mafhum dari hadis tadi adalah begitu kerasnya Nabi kepada orang-orang laki-laki yang dia tidak sholat di masjid, maka turunlah hukumnya Pak dari wajib kepada sesuatu yang diberatkan, karena kasus tidak ada Pak. Ya. Yang kedua hukumnya apa? Sunat muakkadah, sunat yang diberatkan. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah, sab'atu yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zillu. Pada hari kiamat besok, kata Rasul, tidak ada perlindungan, tidak ada payung, tidak ada yang bisa membela kita kecuali yang dibela oleh Allah itu 7 golongan dari manusia. Salah satu diantaranya Pak, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, laki-laki yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Maka kemana kita pergi Pak? Bapak sedang nyetir, ya kan, dikumandangkan sampai nanti di Kampar sana, sampai nanti misalnya kita di air tiris, kita sedang nyetir, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, berhentilah Pak di masjid. Itu namanya Pak, hati kita terpaut dengan masjid. Kemanapun kita pergi Pak, pasti kita cari masjid. Bahkan bikin rumah pun. Nah, kalau Bapak Ibu nanti beli tanah, Bapak tanya kepada Pak RW nya, Pak RW, di sini ada tanah enggak? Kosong. Untuk apa? Untuk bikin rumah. Ya kan? Biasanya Pak hanya 2 pertanyaannya. Kalau yang cinta dengan masjid, berapa harganya? 1,5 juta per meter. Dekat enggak dengan masjid? Itu tandanya Pak, kita itu dekat dengan masjid, hati kita terpaut dengan masjid. Tapi ada lagi Pak, dekat enggak dengan pusat perbelanjaan, dengan mall, dengan apa saja, berarti Pak, hati mereka itu tidak terpaut dengan masjid. Lalu karena itu Bapak Ibu terhormat, ukuran umat Islam ini kuat Pak, maka tengoklah Pak, sholat subuh di masjid itu sama tidak seperti sholat Jumat. Kalau ada di masjidnya Pak, di situ misalnya maghrib penuh, itu belum ukuran. Kenapa demikian? Karena Pak, waktu maghrib itu kita semua masih hidup Pak, kita semua masih hidup. Maka kalaupun penuh masjid, itu bukanlah satu yang aneh. Tapi kalau isya penuh juga, ini mulai menarik Pak, mulai hebat. Tapi kalau ada di satu kampung, di satu desa, di satu RW, masjidnya Pak penuh subuh, sama seperti salat Jumat, maka Pak, jangankan kawan Pak, lawan saja itu sudah sangat kecut. Jadi untuk mengukur kadar iman ini gitu aja, gampang saja. Penuh enggak subuhnya ke masjid? Tahun lalu saya pergi subuh-subuh ke Medan. Medan itu berbatasan dengan Siak. Kami secara sukarela memberikan tausiah subuh ke sana, karena ada permintaan Pak, katanya di situ jarang kali mubalik itu datang. Saya berangkat jam 2 malam, dini hari. Sahur kami itu di Harapan Raya. Sampai di sana sekira-kira pukul 4.30. Pas di sana 5 menit adzan. Setelah saya ceramah, saya tanya sama Pak Imam itu, Pak Imam, di masjid sini yang kakaknya Pak, kata beliau, saya tanya, berapa kakak di sini? 147 kakak. Muslim ada katanya 3 atau 4 rumah yang tidak muslim, yang non muslim. Lalu saya tanya, kira-kira Pak Imam, kalau subuh-subuh di masjid kita ini berapa jumlah yang datang?
Kata saya ke beliau. Lalu beliau jawab begini, Pak. Kadang-kadang Ustaz, kalau subuh-subuh katanya, saya yang buka masjid, saya yang adzan, saya yang qomat, saya yang imam, saya yang tukang amin, saya doa, saya yang tutup masjid. Beliau tersenyum begitu, Pak. Kan artinya hampir tidak ada, Pak, orang ke subuh di masjid di sana. Kalau ini terjadi, Pak, apa kata Rasulullah? Sayati 'alan nasi zaman la yabqa minal qur'ani illa darsuh wa la yabqa minal islami illa ismuh wa yatasammuna bihi wa hum ab'adun nas minhum masajiduhum amirah wa hiya kharab minal huda. Nanti akan terjadi pada satu masa masjid bagus-bagus, masjid indah-indah, masjid besar-besar, masjid bertingkat-tingkat, masjid, Pak, di mana-mana ada, ya kan? Tapi kata Rasulullah, jamaah yang ada di sekitar masjid tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Lalu karena itu mari, Pak, kita isi masjid, karena masjid adalah benteng kita. Masjid adalah kekuatan umat Islam. Semakin, Pak, orang penuh di masjid menunjukkan, Pak, begitu kuatnya umat Islam, begitu hebatnya umat Islam. Karena takaran akidah kita itu rupanya, Pak, ditentukan oleh ibadah kita yang kita laksanakan di masjid-masjid Allah. Di Riau, Pak, 11.300 masjid, 11.300 masjid dan musola. Karena kan istilah masjid musola itu kita, Pak. Kalau di Arab itu hanya dua istilahnya, Pak. Masjid kabir, masjid saghir. Masjid besar atau masjid kecil. Tapi kalau di kita ini kan ada masjid, ada musola, ada surau, ada langgar. Itu tidak dikenal di daerah Arab, negeri Arab. Kalau kita kan di sini, itu yang kita kenal. Tapi kalau di Arab Saudi, di Timur Tengah, ya kan orang mengenal di situ hanya dua, Pak. Masjid ini kabir apa saghir. Yang saya katakan 11.000 lebih tadi, itu ada masjid, ada musola, ada surau. Jumlahnya, Pak, 11.300 lebih. Tapi apa fenomenanya, Pak? Masjid masih kosong. Orang, Pak, belum menjadikan masjid itu tempat kebutuhan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan ini, mari kita ramai ke masjid, kita latih diri kita itu untuk ke masjid.